negara. Interaksi ini tercermin melalui perdagangan internasional, arus modal, serta pertukaran jasa yang saling menguntungkan. Melalui pembahasan interaksi ekonomi internasional, materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kerjasama global, teori-teori perdagangan internasional, neraca pembayaran, serta mekanisme nilai tukar. Pemahaman tersebut penting agar peserta didik mampu melihat posisi Indonesia dalam perekonomian dunia, serta memahami dampak dinamika global terhadap perekonomian nasional. Memasuki materi yang pertama, yaitu pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki cakupan yang sangat luas dan memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat yang dapat langsung dirasakan adalah melalui perdagangan internasional karena memungkinkan negara memperoleh barang, jasa, dan faktor produksi yang lebih beragam dan efisien. Selain itu, kerjasama jangka panjang dapat berupa penanaman modal langsung yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya perdagangan dunia menunjukkan adanya ketergantungan antar negara yang semakin besar. Indonesia sebagai perekonomian terbuka sangat bergantung pada ekspor dan impor, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal. Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat tetap membutuhkan perdagangan internasional. Oleh karena itu, kerjasama ekonomi internasional menjadi kebutuhan penting bagi semua negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ada memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh suatu negara. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui spesialisasi sesuai keunggulan masing-masing negara. Yang ketiga, ada memperluas pasar bagi produk dalam negeri sehingga mendorong peningkatan ekspor. Yang keempat, ada mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima, ada mempercepat alih teknologi, pengetahuan, dan keterampilan dari negara maju ke negara berkembang. Yang keenam, ada menambah investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketujuh, ada memperkuat hubungan ekonomi dan kerjasama antar negara dalam jangka panjang. Lanjut, ada teori-teori perdagangan internasional. Hubungan internasional dalam bentuk pertukaran barang dan jasa sebenarnya telah berlangsung lama sejak peradaban kita. Namun, pemahaman ilmiah yang tersusun secara sistematis mengenai alasan dan manfaat perdagangan antar negara baru mulai berkembang pada abad ke-17 seiring dengan berkembangnya ilmu ekonomi. Teori-teori perdagangan internasional muncul untuk menjelaskan mengapa negara memilih melakukan perdagangan meskipun masing-masing negara dapat memproduksi barang sendiri. Para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Lexer Ohlin mengembangkan teori-teori yang menjelaskan bahwa perbedaan kemampuan produksi, efisiensi, serta ketersediaan faktor produksi antar negara menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional. Melalui spesialisasi dan perdagangan, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pilihan konsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, teori-teori perdagangan internasional membantu memahami bahwa kerjasama antar negara bukan hanya mungkin dilakukan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Teori perdagangan internasional yang pertama ada merkantilisme. Merkantilisme merupakan ajaran atau paradigma yang berkeyakinan bahwa perekonomian suatu negara akan semakin makmur bila mampu memastikan surplus perdagangan. Oleh karena itu, kebijakan yang dianjurkan adalah memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Ide dasar merkantilisme sangat menarik karena surplus perdagangan diyakini dapat meningkatkan output dan kesempatan kerja. Namun, merkantilisme mengajukan proteksi ketat dan pemberian hak monopoli kepada produsen domestik. Akibatnya, masyarakat harus membeli barang dengan harga lebih mahal dan kualitas yang belum tentu lebih baik. Selain itu, kebijakan ini membuat produsen domestik tidak terdorong untuk meningkatkan efisien dan inovasi. Teori yang kedua ada keunggulan absolut atau absolute advantage. Adam Smith mengemukakan teori keunggulan absolut sebagai tanggapan atas pandangan mekanisme yang menekankan perbatasan perdagangan dan penumpukan kekayaan melalui surplus perdagangan
karena itu, Smith menganjurkan agar negara melakukan spesialisasi pada barang yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkannya melalui perdagangan bebas. Dengan cara ini, produksi menjadi lebih efisien, output dunia meningkat, dan negara dapat menikmati jumlah serta ragam barang yang besar. Pada akhirnya, perdagangan internasional berdasarkan keunggulan absolut akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran masyarakat di semua negara yang ada. Teori yang ketiga ada keunggulan komparatif atau comparative advantage. David Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan internasional tetap memberikan keuntungan bagi semua negara, bahkan ketika suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi seluruh barang jenis. Hal ini karena yang menjadi dasar perdagangan bukanlah kemampuan produksi secara mutlak, melainkan biaya peluang atau opportunity cost dalam menghasilkan suatu barang dibandingkan barang lainnya. Menurut teori keunggulan komparatif, setiap negara sebaiknya memfokuskan produksi pada barang yang dapat dihasilkan dengan biaya peluang paling rendah, yaitu barang yang pengorbanan produksinya paling kecil dibandingkan barang lain. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor barang yang memiliki biaya peluang lebih tinggi jika diproduksi sendiri. Melalui spesialisasi, produksi dunia meningkat dan setiap negara dapat menikmati tingkat konsumsi yang lebih tinggi sehingga semua pihak tetap memperoleh manfaat dan perdagangan. Teori yang keempat ada keunggulan komparatif atau comparative advantage of nation. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa dalam perdagangan internasional modern, keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi yang rendah, tetapi juga kemampuan untuk bersaing secara berkelanjutan. Faktor seperti kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, inovasi, serta efisiensi organisasi dan manajemen menjadi penentu penting daya saing suatu negara. Menurut Michel Porter, keunggulan komparatif suatu bangsa dipengaruhi oleh 4 faktor utama yang dikenal sebagai diamond pattern, yaitu kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, keberadaan industri terkait dan pendukung, serta strategi perusahaan dan tingkat persaingan domestik. Interaksi keempat faktor ini menciptakan lingkungan yang mendorong efisiensi dan inovasi sehingga meningkatkan kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar global. Teori yang kelima ada keunggulan karena faktor produksi atau faktor condition. Keunggulan karena faktor produksi adalah keunggulan komparatif suatu negara yang berasal dari ketersediaan kualitas dan pengelolaan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi iptek, serta sarana dan prasarana negara yang memiliki tenaga kerja terampil, teknologi yang maju, modal yang cukup, dan infrastruktur yang baik akan mampu menghasilkan barang dan jasa secara lebih efisien dan berkualitas. Pengelolaan faktor produksi yang baik mendorong peningkatan produktivitas, penurunan biaya produksi, serta kemampuan berinovasi. Hal ini membuat produk suatu negara lebih komparatif di pasar internasional dan memperkuat daya saing internasional dalam jangka panjang. Teori yang keenam ada keunggulan karena faktor permintaan atau demand condition. Keunggulan karena faktor permintaan merupakan keunggulan komparatif yang dipengaruhi oleh besar struktur dan tingkat pertumbuhan permintaan pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Pasar domestik yang besar dan terus berkembang mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan. Selain itu, permintaan konsumen yang semakin tinggi dan beragam menuntut kualitas, inovasi, dan efisiensi produk. Kondisi ini memicu perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, faktor permintaan yang kuat akan membantu suatu negara menghasilkan produk yang lebih komparatif dan mampu bersaing di pasar global. Teori yang ketujuh ada keunggulan karena jaringan produksi atau relay and superstation industry. Keunggulan karena jaringan produksi merupakan keunggulan komparatif yang muncul akibat adanya industri terkait dan industri pendukung yang kuat dan saling terintegrasi. Keberadaan pemasok, bahan baku industri, komponen, jasa transportasi, logistik, perbankan, serta teknologi yang berkembang akan membantu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Jaringan produksi yang baik juga mempercepat aliran informasi, teknologi, dan inovasi antar industri. Dukungan industri pendukung memungkinkan
memungkinkan perusahaan utama meningkatkan kualitas produk, mempercepat distribusi, dan memenuhi standar pasar internasional dengan adanya sinergi antar industri tersebut. Daya saing produksi suatu negara di pasar global akan semakin kuat. Teori yang ke-8 ada keunggulan karena strategi perusahaan dan bentuk persaingan pasar atau firm strategi, struktur, and leverage. Keunggulan ini muncul dengan cara perusahaan disusun, dikelola, dan bersaing di dalam negeri. Persaingan domestik yang ketat mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi agar mampu bertahan. Struktur perusahaan yang profesionalisasi serta strategi bisnis yang tepat juga membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar global. Selain itu, lingkungan persaingan yang sehat tanpa proteksi berlebihan akan memacu perusahaan menjadi lebih produktif dan kompetitif. Kondisi ini menciptakan perusahaan-perusahaan yang kuat di pasar domestik sekaligus siap bersaing di pasar internasional sehingga meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Materi selanjutnya ada neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran adalah catatan statistik yang merangkum seluruh transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Dalam periode tertentu, transaksi tersebut meliputi kegiatan ekspor dan impor barang, jasa, serta arus modal dan aset keuangan. Neraca pembayaran juga dapat dipahami sebagai laporan arus, keluar dan masuk barang, jasa, dan pengeluaran selama satu periode. Umumnya, neraca pembayaran disusun untuk jangka panjang, waktu 1 tahun. Namun, dalam praktiknya, data juga sering disajikan secara triwulan. Melalui neraca pembayaran, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat mengetahui posisi ekonomi suatu negara terhadap dunia internasional, apakah negara tersebut mengalami surplus atau defisit, serta bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi dan nilai tukar mata uang. Struktur dasar neraca pembayaran. Bagian paling penting neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP adalah neraca pembayaran lancar, yaitu current account, dan neraca modal, capital account. Selain itu, terdapat bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan mengenai dinamika neraca pembayaran, yaitu neraca penyeimbang atau statal statement dan selisih perhitungan atau statistical disparity. Yang pertama ada neraca lancar atau current account. Neraca lancar mencatat transaksi ekspor dan impor barang dan jasa dalam jangka pendek. Neraca tersebut terdiri atas neraca perdagangan atau balance of trade, mencatat ekspor dan impor barang. Yang kedua, neraca jasa atau service, mencatat ekspor dan impor jasa termasuk pendapatan modal. Yang ketiga ada neraca non-balas jasa, yaitu transfer payment, mencatat transaksi sepihak yang tidak disertai balas jasa seperti hibah dan reminitasi. Yang kedua ada neraca modal atau capital account. Neraca modal mencatat arus keluar dan arus modal jangka panjang seperti investasi langsung, pembelian surat berharga, dan transaksi aset keuangan lainnya. Neraca ini mencerminkan arus modal atau capital inflow dan capital outflow dalam suatu perekonomian. Yang ketiga ada neraca penyeimbang atau statal account. Neraca penyeimbang menunjukkan bagaimana surplus atau defisit neraca pembayaran dibiayai. Bagian ini mencatat transaksi pemerintah seperti perubahan cadangan devisa, emas, serta pembelian dan penjualan valuta asing. Yang keempat ada selisih perhitungan atau statistical discrepancy. Selisih perhitungan muncul akibat ketidaklengkapan data atau adanya transaksi internasional yang tidak tercatat dalam neraca pembayaran. Bagian ini dikenal sebagai error and omission. Selanjutnya ada materi valuta asing dan penentuan nilai tukar mata uang. Yang pertama ada valuta asing adalah mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional bagi Indonesia. Valuta asing adalah semua mata uang selain rupiah seperti dolar Amerika, yen Jepang, ringgit Malaysia, dan lainnya. Valuta asing digunakan dalam kegiatan ekspor, impor, pembayaran jasa internasional, investasi, serta transaksi keuangan lintas negara. Mata uang suatu negara dapat diperdagangkan di negara lain apabila hubungan ekonomi antar negara tersebut cukup intensif, baik secara bilateral maupun multilateral. Sebagian erat hubungan ekonomi, semakin sering mata uang
negara tersebut digunakan dalam transaksi internasional. Yang kedua ada penentuan nilai tukar mata uang. Nilai tukar atau exchange rate adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar menunjukkan berapa banyak mata uang domestik yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contohnya, nilai tukar rupiah adalah 10.000 per dolar AS. Maka, untuk mendapatkan 1 dolar AS diperlukan 10.000 rupiah. Nilai tukar ditentukan dari pasar valuta asing melalui interaksi antar permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing muncul karena kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan investasi luar negeri. Sebaiknya, penawaran valuta asing berasal dari kegiatan ekspor, penanaman modal, penerimaan investasi, dikenal sebagai pula nilai tukar real, yaitu perbandingan harga barang dalam negeri dengan harga barang di luar negeri setelah dikonversikan ke mata uang yang sama. Nilai tukar real mencerminkan daya saing produk suatu negara di pasar internasional. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi ekspor, impor, inflasi, serta stabilisasi ekonomi suatu negara. Materi yang terakhir adalah Indonesia dan perang dagang. Perang dagang merupakan konflik ekonomi antar negara yang ditandai dengan kenaikan tarif, pembatasan impor, dan kebijakan proteksi lainnya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia tidak terlihat langsung dalam konflik tersebut, perang dagang antara Amerika Serikat dan China berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam dampaknya, terjadi melalui jalur perdagangan dan jalur keuangan. Dari sisi perdagangan, perang dagang menurunkan volume perdagangan dunia sehingga ekspor global melemah. Namun, dampaknya terhadap Indonesia relatif terbatas, karena perekonomian Indonesia lebih ditopang oleh konsumsi domestik. Meskipun demikian, perlambatan ekonomi Cina dapat menurun permintaan komoditas ekspor Indonesia seperti kelapa sawit dan batu bara. Dari sisi keuangan, perang dagang memicu gejolak pasar, gelombang global yang dapat menyebabkan arus modal keluar, perlemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan pada pasar keuangan domestik. Oleh karena itu, perang Indonesia perlu memperkuat struktur ekonomi dan menjaga stabilisasi untuk menghadapi dampak perang dagang global. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang presentasi yang berjudul Interaksi dengan Dunia Internasional. Apabila ada salah kata dan ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.